Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, adik-adikku, selamat berjumpa lagi di channel YouTube SMK Negeri 7 Bandung. Hari ini kita akan mengadakan wawancara atau ngobrol santai dengan narasumber kita, yaitu pertama Pak Chandra Warsita, ya. Halo Bu. Apa kabarnya? Pak Chandra, kemudian baik. Juga beliau pada dasarnya adalah alumni kita ya, udah cukup sekali. Lama. Kemudian juga dengan Pak Denny. Apa kabarnya Pak Denny? Baik, Bu, alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Kompetensi APL. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, sehingga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Pak Chandra, terima kasih ya atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kita di acara talk show lah, atau bincang-bincang mengenai jurusan atau kompetensi analisis pengujian laboratorium yang ada di SMK Negeri 7 Bandung, sehingga nanti pada akhirnya siapapun yang menyimak acara ini akan mendapat gambaran seperti apa jurusan ini, bagaimana prospeknya di dunia kerja, juga bagaimana kurikulum dan sebagainya. Untuk pertama ini saya sudah menerima kurikulum vitae dari Pak Chandra ya. Lumayan panjang ternyata Pak Denny ya. Sejak awal lulus tahun 2008 ya, beliau sudah bekerja di Collins Aerospace. Mungkin nanti saya ingin minta penjelasan, itu kan masyarakat belum tahu ya. Betul, Bu. Collins Aerospace itu dulunya apa atau apa. Baik, kemudian dan melanjutkan ya di Universitas Bandung Raya di jurusan Teknik Kimia. Betul, yaitu mulai tahun 2010 sampai 2015. Baiklah, itu mungkin. Kemudian kalau Pak Denny sejak pertama lulus mungkin sudah mengajar di sini ya Pak ya? Tahun 95 ya. Dari 95 sudah PNS sejak lama ya Pak ya? Sudah sangat paham tentang kekimiaannya. Sudah pernah menjadi ketua kompetensi keahlian sudah berapa kali ya Pak? 2 kali, 3 kali? Sudah 3 ya, udah lama. Baiklah, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol mungkin ya, karena waktunya juga tidak cukup banyak. Saya mulai akan bertanya kepada Pak Denny dulu. Mungkin Pak Denny, bagaimana terbentuknya jurusan ini? Dulu kan namanya analis kimia 3 tahun ya Pak ya? Iya, mangga Pak Denny silahkan. Terima kasih Bu Nurul. Mungkin ada satu hal yang waktu itu dipikirkan tentang, kalau dulu mah namanya jurusan ya, kalau sekarang kompetensi keahlian lah istilahnya. Jadi kita dulu itu sudah punya jurusannya kimia industri, kemudian tekstil ya, dua sebenarnya ya. Tahunnya dari dulu ya sampai saya kesini tahun 95 itu jurusan itu cuma 2, kimia industri dan tekstil. Nah kemudian karena perkembangan, kebetulan ada perubahan nomenklatur. Dulu itu kan kalau kita kan STM kimia ya. Jadi kita itu mungkin karena labelnya STM kimia tidak bisa buka jurusan yang lain, harus kimia aja gitu. Sehingga waktu itu ada perubahan nomenklatur jadi SMK. Nah, SMK kita berubah menjadi SMKN 7 Bandung dari nama STM kimia. Nah ketika waktu itu berubah menjadi nama SMK, maka itu sebenarnya banyak sekolah yang mendirikan jurusannya itu baru gitu ya. Karena tadi diwadahi sekolah menengah kejuruan ya, SMK. Misalnya kita SMK 7 juga bisa, kalau dulu pas stagnan aja kimia industri tekstil, akhirnya bisa membuka jurusan yang baru dengan istilah tadi SMK. Boleh buka jurusan apa yang sebenarnya mungkin bisa laku di pasarannya, terutama tenaga kerja. Nah itu sebenarnya karena memang kondisi demikian, jadi kita juga punya motivasi untuk membuka jurusan baru waktu itu. Jadi asalnya kita punya kimia industri dan kimia tekstil, akhirnya juga mencoba membuka kimia analis. Tapi spesifiknya di kita itu karena kimia industri dan tekstil 3 tahun, maka kita juga
ingin membuka analis 3 tahun gitu. Padahal belum ada waktu itu. Semua analis itu 4 tahun. Karena kita juga berpikir ini analis itu kalau 4 tahun kan jadi beda sendiri. Yang satu kimia industri 3 tahun, kemudian tekstil 3 tahun. Kalau kimia analis coba yang 3 tahun waktu itu. Kita mengajukan sebenarnya waktu zamannya itu Pak Entis ya kepala sekolahnya mengajukan ke sana, dan ternyata sebenarnya untuk 2003 itu agak sukar ya untuk analis 3 tahun itu secara payung hukum gitu, karena memang dari segi kurikulumnya belum ada gitu kan. Tapi waktu itu dengan semangat terus akhirnya juga dapat ya diperbolehkan kimia analis 3 tahun. Nah tapi beruntungnya pas tahun 2004 gitu ya waktu itu ada kurikulum berbasis kompetensi itu muncul analis 3 tahun karena kebetulan kalau waktu itu yang 4 tahun ada 32 ya istilahnya mah 32 kompetensi 32 unit ya kompetensi, kalau yang untuk 3 tahun 24 unit kompetensinya itu, sehingga kita waktu itu ya boleh 3 tahun gitu ya dengan nama analis kimia 3 tahun. Nah itu seperti itu. Nah kalau sekarang itu kan ada perubahan lagi bahwa sekolah yang namanya analis itu harus 4 tahun. Iya, kembali lagi ya. Kita itu sebenarnya harusnya 4 tahun, tapi karena kondisi di kita memang dari keinginan warga dan semua juga analis itu ingin 3 tahun, akhirnya kita mengubah nama. Bahkan sebenarnya SMKN 7 waktu itu yang mengusulkan mengubah nama ya. Unurwa kalau nggak salah ya di sana. Jadi namanya diubah analisis pengujian laboratorium. Itu juga sebenarnya inisiatif dari SMK 7 sebenarnya ya kalau tidak salah saya disetujui waktu itu inisiatif SMK 7 karena satu-satunya mungkin SMK 7 yang bertahan tidak mau 4 tahun. Tapi waktu catatan harus merubah nama. Nah di sini mungkin Bu Nurul saksi sejarahnya ini ya. Oke itu yang ini ya angkatan ketiga analisis 3 tahun mengajukan perubahan nama ya. Jadi harus dirubah analisis pengujian laboratorium kimia. Tapi tidak masalah sih sebenarnya. Itu mungkin Bu salah satunya. Baik, ya, alhamdulillah. Kemudian kalau untuk Pak Chandra dulu kira-kira tertarik dengan jurusan analis kimia 3 tahun? Dapat info dari mana atau seperti apa? Dulu tuh di guru SMP ya Bu ngasih tahu bahwa di sini ada kimia industri dulu justru ngasih sagesnya. Tapi begitu sampai ke sini ternyata ada jurusan baru analisis kimia yang 3 tahun. Udahlah coba yang itu aja gitu. Sudah ada gambaran misalnya atau gimana? Karena biasanya kan analisis kimia itu 4 tahun ya. Cuman pas analisis kimia 3 tahun, kayaknya ini jurusan baru yang lumayan menantang lah gitu. Akhirnya karena emang suka kimia juga dari SMP, jadi akhirnya yaudah ke orang tua bilang Pak daftar itu aja gitu. Akhirnya daftar itu nyobain dan lolos deh. Alhamdulillah ya. Dulu masih ingat seleksinya seperti apa kira-kira? Seleksinya dulu tuh ada psikotes ya kalau dulu Mbak Deni ya, ada psikotes terus ketat, ya? Dites komputer, buta warna juga langsung dites hari itu juga gitu. Jadi banyak gitu Bu serangkaiannya. Baru akhirnya passing grade menentukan gitu tetap. Iya, baik. Kemudian kepada Pak Deni ini kira-kira perkembangan peminat ke jurusan APL meningkat atau seperti apa sejak awal berdiri? Nah kalau dari segi perkembangan memang kalau boleh dibilang sangat positif ya trennya itu. Jadi justru kalau dari jurusan kimia industri, tekstil, analis gitu kan, ada juga mungkin farmasi. Nah ini selalu meningkat yang analis. Sempat farmasi kan bagus ya, tapi yang analis sebenarnya untuk tahun-tahun berikutnya paling besar juga peminatnya akhirnya. Jadi termasuk yang peminatnya besar. Nah karena mungkin tadi dari segi penjelasan juga ya untuk analisis cukup baik. Kemudian juga yang permasalahannya itu memang banyak diminati siswa perempuan ya yang analis itu. Betul. Karena mungkin secara prinsip orang tua memahami bahwa kalau di analis itu kan cenderung kerjanya di laboratorium. Harus teliti ya. Nah teliti, kemudian kalau dalam bahasa mah kalau SMK makan angkat junjung gitu ya. Kalau misalnya jurusan mesin atau yang lain. Nah kalau untuk yang analis kan di laboratorium itu ketelitian, kemudian pekerjaannya itu dengan alat-alat yang ringan lah kalau boleh dikata. Sehingga peminatnya banyak siswi ya, banyak perempuan. Ya ini memang sesuatu yang mungkin juga menjadi masalah juga ya dalam hal-hal tertentu ya. Karena kita kalau misalnya kebutuhan dunia kerja itu biasanya seimbang antara kebutuhan laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang
kecenderungannya yang laki-lakinya misalnya dalam satu kelas cuma 9 orang atau bahkan 7 orang, sehingga kecepatannya itu pasti yang laki-laki mungkin dalam beberapa bulan udah langsung bekerja gitu. Yang perempuan agak menunggu dulu karena memang kondisinya dia jumlahnya lebih banyak. Sebenarnya kita juga sudah berusaha sebenarnya inginnya 50-50 gitu ya. Tapi terbentur aturan karena tidak bisa diskriminasi. Yang penting kan kalau masuk itu lulus ya. Atau kalau sekarang mah justru pendaftarnya tetap lebih banyak perempuan dalam kenyataannya gitu. Itu mungkin Bu yang ini. Iya. Kemudian untuk Pak Chandra, kira-kira pengalaman yang paling berkesan atau suka duka lah selama menimba ilmu di sini ya. Kalau suka dukanya sih Bu, karena mungkin analisisnya 3 tahun, jadi kurikulumnya padat gitu ya. Jadi bisa praktek tuh kalau zaman dulu sampai maghrib. Nah kalau sekarang apa masih boleh apa enggak ya? Kalau dulu sampai maghrib karena gitu ya. masih padat ya itu. Jadi banyak yang mengeluh capek atau enggak. Cuman sukanya karena di sini juga kan Bu banyak organisasi ya Bu ya. Jadi kita nggak hanya cuman datang sekolah pulang, tapi bersosialisasi gitu. Terus ada banyak kegiatan ekskul juga banyak gitu. Jadi itulah gitu, guru-gurunya di sini juga santai gitu, semua kekeluargaan. Itu sih Bu yang bikin gak bisa move on gitu dari SMK Negeri 7 pokoknya berkesan ya, berkesan banget Bu. Dulu aktif di OSIS? Alhamdulillah, wakil ketua dulu. Alhamdulillah, hebat, masih sempet ya. Masih sempet. Jangan takut walaupun sibuk ya, masih sempet ya. Kemudian untuk Pak Denny, kurikulum yang diajarkan kepada siswa dari awal pertama pendirian hingga sekarang apa dirasa cukup atau bisa diberikan semua gitu sesuai tuntutan? Jadi kalau dilihat untuk analis, sebenarnya karakteristiknya itu memang spesifik ya. Jadi kan di lab. Jadi kalau berbicara analis itu sebenarnya antara di sekolah dengan di lapangan itu nggak terlalu jauh ya. Karena alatnya juga hampir sama. Misalnya kalau kita punya spektrofotometri di sekolah, nah ketika ke industri juga alatnya spektrofotometri lagi. Mungkin kalau misalnya jurusan yang lain, misalnya kimia industri, mungkin alatnya itu karena skala pabrik, mungkin di sini skalanya skala kecil, skala lab ya, skalanya lebih kecil. Tapi kalau kimia analis sebenarnya hampir sama gitu ya. Kita juga misalkan kalau praktikum menggunakan standar SNI kan, kita praktikum juga di materinya itu tidak mengarang ini materi sini standar SNI untuk praktikum misalnya analisis kadar besi atau yang dengan spektro kita pakai standar yang SNI. Jadi kan ketika ke industri juga tidak terlalu jauh, mungkin perbedaannya sudah siap. Kemudian untuk yang sekarang juga dari segi peralatannya cenderung meningkat ya. Jadi kita untuk instrumen seperti spektrofotometri, kemudian AS, GC, bahkan HPLC yang terbaru juga punya. Insya Allah mungkin ke depannya gitu ya. Justru untuk analis ini punya prospek bagusnya dilihat dari segi kondisi di sekolah, peralatan di sekolah, kemudian juga pengalaman pengajar yang ada di sini. Ini tentu akan diharapkannya itu lebih meningkat. Nah, sementara ini yang dulu aja ketika analis baru berkembang, kita baru memberikan kompetensi yang sifatnya instrumennya itu mendasar, tapi kompetensinya sudah dikuasai ya, model membuat larutan standar segala macam. Ketika ke industri mungkin ya tidak terlalu berat ya untuk melanjutkannya itu. Apalagi sekarang mungkin ketika kita peralatannya sudah ditingkatkan, mudah-mudahan anak-anak lebih in ya. Walau bagaimanapun nanti kalau budaya di industri sudah jauh beda ya. Bahkan alatnya juga lebih canggih. Seperti kita punya AS, di industri sudah ada ICP misalnya gitu kan. Terus walau bagaimanapun diakui bahwa peralatan di sekolah tidak akan mungkin menyamai dengan di industri karena mungkin beda orientasi ya. Hanya setidaknya kalau peralatan-peralatan yang di SMK 7 untuk analis khususnya kita sudah berusaha melengkapi pada tahap yang istilahnya maksimum lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, gitu. Iya. Untuk pengalaman PKL, bagaimana Pak Denny pelaksanaannya kira-kira? Nah, PKL, kalau normal gitu, ya, normal. Dulu selama normal. Jadi kalau PKL ini sebenarnya ketika kita di SMK 7 untuk analis, sebenarnya aturan main itu dulu mah 3 bulan ya. Tapi kita sudah melakukan PKL dengan waktu durasi 6 bulan karena boleh maksimum itu 6 bulan. Kalau sekarang minimal 6 bulan ya. Malah kan? Minimal sekarang ya. Kurikulumnya itu. Hanya kita waktu itu pernah mencoba PKL-nya itu 6 bulan full gitu ya di industri.
Nah, ketika 6 bulan di industri, kita mengevaluasi ternyata ketika 6 bulan di industri ada kelemahannya karena mungkin kontrol dari sekolah itu agak kurang ya. Sehingga tidak jarang ketika anak-anak pulang itu ada yang gondrong, ada pakaiannya, disiplinnya jadi berbeda. Karena mungkin terbawa gitu pengaruh kerja di industri. Betul. Nah, sehingga waktu itu kita evaluasi lagi, akhirnya memutuskan bahwa PKL itu tetap 6 bulan tapi dibagi 2 gitu. Split. Jadi ada di kelas 11 3 bulan, 12. Nah di kelas 12 3 bulan. Tapi dengan mensyaratkan dengan industri yang berbeda. Gitu. Harus beda. Nah, jadi si anak itu dan keduanya. PKL-nya itu harus pada industri yang berbeda sehingga diharapkan dia memiliki kompetensi yang berbeda dengan dua industri itu. Kekuatan dari nah itu mungkin salah satu kekuatan gitu ya, karena gitu triknya sehingga si anak itu punya kompetensi yang berbeda di dua industri yang berbeda. Pengalamannya beragam ya. Jadi kita selalu tidak boleh anak itu misalnya di industri X nanti kelas 12-nya harus berubah, tidak boleh setelah kita itu. Nah itu memang pekerjaan yang berat buat Hubin ya, hubungan industri karena harus menyediakan industri yang maunya gitu. Sehingga kita juga tentunya senantiasa mencari industri sehingga anak itu bisa terpetakan tetap di dua industri yang berbeda. Sampai sekarang itu masih berlaku gitu ya sekarang ya. Malah kalau sekarang diusahakan kalau dulunya swasta nanti pemerintah jadi supaya budaya kedua bidang itu dapat. Kemudian untuk Pak Chandra, berdasarkan pengalaman nih ya, selain kompetensi keahlian yang basic, yang hard skillnya, soft skill apa sih yang perlu banget itu si anak punya untuk kerja bertahan lah di dunia industri? Untuk bertahan di dunia industri itu sebenarnya adaptasi sih. Justru itu adaptasi yang soft skillnya tuh adaptasi dan komunikasi ya yang paling penting itu. Karena menurut saya seberat apapun industri, karena si SMK 7 itu udah punya basic ya Bu ya, basic kimianya dia udah kuat banget. Tapi pada saat orang itu tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun, ya dia nggak akan dilihat oleh industri gitu. Karena sepintar apapun kita di sekolah, pada saat kita masuk ke dunia kerja tapi kita masih egonya tinggi, tidak bisa berbaur dengan orang lain, tidak bisa beradaptasi dengan budaya kerja di industri tersebut, ya kita akan tersingkir gitu. Ya, sepintar apapun tetap. Dan apapun emang perlu dikomunikasikan. Ya, misalnya ada masalah apa, minimal bicara dulu dengan atasan terdekat lah gitu. Ya, jadi supaya tahu problemnya di mana, sehingga ininya. Baik, ini juga mau tanya lagi sebagai alumni, kira-kira sumbangsih apa yang bisa diberikan pada sekolah nih untuk meningkatkan kualitas lulusan? Ya dengan waktu itu sempat saya tuh diajak jadi pembicara sih sebelum PKL. Termasuk sekarang itu ya. Termasuk sekarang. Iya, betul. Dulu cuman karena kemudian bulan depannya COVID jadi nggak jadi kan gitu. Jadi kalau kata saya sih lebih banyak ngajakin alumni buat sharing session kepada anak-anak murid-murid di sini juga gitu, untuk gimana sih sebenarnya the realnya kita berjuang nih di sekolah. Tapi pada saat kita alumni itu adalah the real perjuangan gitu di dunia industri di luar itu gitu. Minimal sharing info gitu ya. Sharing info lowongan kerja gitu, terus atau enggak untuk yang alumninya sebisa mungkin bilang ke company untuk menerima anak PKL dari SMK Negeri 7 Bandung. Itu juga sangat membantu sih Bu. Baik, untuk Pak Denny, sampai sekarang keterserapan jurusan APL di industri seperti apa Pak? Nah kalau untuk keterserapan gitu mungkin mengacunya yang terakhir 2019 ya, kalau 2020 kan pandemi gitu ya. Nah sebenarnya kalau di APL sendiri keterserapannya boleh dibilang sangat bagus ya. Jadi tercatat itu 96% lah. Kemarin itu sampai 2019. Karena luas banget ya Pak kalau analisis kimia itu analisis itu karena luas. Jadi kalau memang, tapi saya sering menekankan juga ke siswa itu, walaupun misalnya mereka itu kerjanya itu idealnya itu di laboratorium, tapi tidak boleh fokus untuk kerja di laboratorium. Seperti Chandra ini kadang-kadang di bagian operator proses diambil oleh analis, itu saya tidak memasalahkannya. Sehingga ketika lulus itu banyak siswa SMK 7 justru tidak di laboratorium, misalnya ada di proses, ada di mana, silahkan gitu. Bahkan mungkin di admin juga bisa ya. Kalau misalnya ada kesempatan silahkan aja, tidak mempermasalahkan. Dan keterserapan itu memang untuk analis, bukan hanya analis ya, kalau SMK 7 itu termasuk yang sangat bagus ya. Dari analisnya. Jadi indikator bagus itu nasional. Jadi di nasional itu kita peringkat 2 untuk keterserapan lulusan.
maksudnya yang bekerja atau yang melanjutkan ya. Iya. Peringkat kedua nasional. Itu udah dirilis oleh apa? Di PSMK. Ya, di PSMK itu itu ada catatannya. Jadi peringkat ke-1-nya kalau salah SMK yang di Malang di ya. Malang, iya. Kita peringkat kedua, bahkan kita pernah peringkat ke-1. Iya. Waktu itu ya, sekarang peringkat kedua pada terakhir 2019. Kalau 2020 pendataannya mungkin karena Covid dia belum begitu jelas ya. Rilis dari sananya juga belum disediakan, ada. iya. Tapi yang jelas kita untuk keterserapan itu bukan hanya di APL, mungkin APL mah udah jelas ya tinggi ya keterserapannya. Selain muridnya juga paling banyak ya. Terus jumlahnya terbanyak. Ya itu kisaran 96-97%, tapi ya justru catatan juga tadi bahwa secara nasional kita berada di peringkat kedua. Jadi itu bukti fisiknya ya. Ya secara bukan dari apa istilahnya kita menyatakan bahwa lulusan kita banyak itu pasti ya, karena masa jadi apa istilahkannya udah jelas ya. Tapi diperkuat gitu, diperkuatnya itu bahwa secara nasional memang kita ada di peringkat kedua untuk apa keterserapan lulusan untuk SMK 7 khususnya termasuk yang analis tentunya. Iya. Termasuk gitu. Baik kepada Pak Denny atau Pak Chandra bisa satu-satu ini sebagai alumni, ini sebagai guru. Kira-kira kalau masyarakat ingin daftar ke ini apa saja syaratnya atau misalnya tidak perlu takut atau apa misalnya? Untuk masyarakat ingin mendaftar ke jurusan APL SMK Negeri 7 Bandung? Nah sebenarnya kalau mendaftar itu sebenarnya yang paling utama itu kemauan lah. Betul, keinginan. Jadi niat ya kalau kata ini. Karena kalau bagaimanapun kalau masalah sekolah itu kebanyakan yang jadi masalah itu kadang-kadang keinginan orang tua misalnya. Ya, jadi orang tuanya yang semangat menyekolahkan anaknya ke SMK 7 karena mungkin keterserapannya bagus, tapi anaknya tidak berminat. Itu biasanya menjadi masalah gitu ya. Menjadi masalah. Jadi seringkali ditemukan permasalahan itu karena memang anaknya itu ingin ke SMK 7 tapi tidak berminat gitu. Tapi kalau masalah apakah pelajarannya itu sukar atau tidak sebenarnya relatif ya. Karena pada prinsipnya walaupun kalau secara image memang kalau bicara kimia analis tuh image-nya itu memang sukar ya kadang-kadang. Kimianya itu ya, kimianya kata kimia itu. Iya betul, kimia itu. Tapi menakutkan menakutkan ya. Tapi sebenarnya kalau sudah misalnya terutama tadi punya niat yang kuat itu biasanya menarik karena banyak praktikumnya gitu ya, banyak praktikum. Kalau misalnya yang tadi sebenarnya yang paling utama itu punya niat yang kuat, punya keinginan yang kuat gitu. Iya. Itu karena kalau misalnya tadi kasusnya itu misalnya keinginan orang tua menyekolahkan anaknya tidak berminat, itu biasanya menjadi masalah. Nah, itu yang sering jadi masalah jadi masalah. Kita juga. Iya. Kalau persyaratannya mah kalau sekarang mah kan beda dengan dulu ya. Sekarang mah zonasi gitu kan. Zonasi tapi ada satu syarat ya yang tidak boleh, yaitu tidak boleh buta warna ya Pak ya. Iya. Itu semua. Hanya kalau SMK juga sebenarnya tidak seperti zonasi di SMA mungkin. Nggak tahu yang sekarang, karena kalau SMK itu kalau diberlakukan zonasi masalahnya tidak semua SMK ada gitu di satu daerah. Betul. Misalnya SMK 7 Bandung, SMK Kimia gitu. Itu bisa jadi yang daftarnya itu juga kalau di zonasi bermasalah, yang jauh itu kan tidak ada sekolah kimia. Iya. Nah, sehingga kalau di SMK biasanya tidak mutlak zonasi. Jadi nanti dilihatnya itu harus dari segi kadang-kadang ya dari nilai juga ya, dari nilai, karena kalau zonasi itu sekolahnya itu yang tidak seperti SMA, jadi beda karakter gitu ya. Jadi ingin ke sini tapi di daerahnya tidak ada sekolah kimianya, sehingga ya datang ke kita memang ada diterima karena tadi SMK beda ya dengan SMA. Jadi tidak mutlak zonasi. Kalau untuk SMK itu karena tadi sekolahnya keberadaannya tidak sama tiap jurusannya gitu. Nah itu mungkin. Kalau dari Pak Chandra, kira-kira ke masyarakat yang ingin daftar? Kalau saya sebagai alumni dari analisis kimianya ya Bu ya, jadi jangan underestimate dulu terhadap kata kimia. Iya, jangan takut dulu jangan takut dulu gitu, karena penyerapan di dunia industri dari bidang analisis kimia ini sangat luas. Sangat luas. Ya, berbagai bidang ya. Iya, sangat berbagai bidang. Siapa sangka di dalam perusahaan saya termasuk ya Bu, Collins Aerospace itu kan perusahaan pesawat terbang. Nah, itu ya. Ada satu laboratorium kecil yang mengontrol gitu, dan itu diisi oleh orang-orang SMK Negeri 7 Bandung gitu. Justru di situ kalau hasil analisis tidak bagus, produksi bisa gagal ya. Iya gitu. Kita yang menentukan si part ini apa boleh diproduksi untuk pesawat apa enggak gitu. Siapa sangka gitu kita bisa masuk ke industri yang
kita nggak bisa sangka itu mungkin pemahamannya analisis kimia paling analisis air, PDAM, farmasi kayak gitu-gitu. Tapi siapa sangka kita juga bisa berkontribusi terhadap dunia transportasi udara. Itu saya juga baru tahu ternyata ya ketika kemarin mengunjungi itu, ternyata penting sekali ya ternyata laboratorium ya. Dan selain di dunia laboratorium juga seperti tadi yang Pak Denny bilang, kita juga ada yang namanya electroplating ya Bu ya. Electroplating itu diisi oleh orang-orang kimia industri, analisis kimia tekstil juga pun bisa masuk karena ada basic kimia. Karena kata kimia itu justru gitu. Jadi penyerapannya memang sangat luas gitu. Jadi jangan kata-kata kimia itu betul Bu. Baiklah, ini saya sudah bisa ambil resume. Pada intinya pertama sekolah analis kimia ini dulu satu-satunya yang 3 tahun ya Pak ya. Bahkan sampai sekarang mungkinnya yang negeri di Bandung yang 3 tahun. Kemudian terjadi perubahan nama menjadi APL karena dikotomi 3 dan 4 itu mungkin membingungkan masyarakat ya. Jadi kemudian juga untuk kelengkapan alat, bahan dan laboratorium insya Allah di kita sudah lengkap. Mungkin Pak Chandra nanti habis ini boleh keliling-keliling lah. Siap. Kalau mau lihat mungkin kangen ya. Banyak perubahan ya dibanding dulu. Kemudian juga lapangan pekerjaan ya dari APL ini sangat luas. Ada di bidang intinya ada laboratorium analisis. Betul. Kemudian juga mungkin kalau pengalaman Pak Chandra teman-teman di bidang apa aja misal Pak, atau industri apa saja? Proses industri kimia udah jelas. Ya. Farmasi banyak gitu. Pabrik makanan juga ada. Bahkan mungkin pabrik tekstil betul, dan bahkan Pak Chandra sendiri ini pesawat terbang ya. Gitu Bu. Sangat beragam. Mungkin di musik juga ada ya peralatan musik gitu kan. Bahan kimianya kan banyak ya. Dia bisa dilapisi logam gitu kan. Iya, sebenarnya dia luas banget bahan sih komputer segala macam gadget itu ya. Kan ada istilah tuh life is chemistry gitu kan. Jadi semuanya pasti berbau-bau kimia. Iya, betul. Kemudian juga untuk mendaftar ke jurusan APL ini syarat utama adalah tidak boleh buta warna ya. Dan mungkin syarat satu lagi tidak penyakit paru-paru ya. Karena kita di lab kan akan banyak berhubungan dengan bahan-bahan yang tanpa sadar mungkin terhisap walaupun kita sudah menggunakan masker. Mungkin segitu, ada yang mau disampaikan? Atau mau bertanya atau ini dirasa udah cukup ya? Baiklah. Terima kasih. Alhamdulillah perbincangan kita kali ini mudah-mudahan menambah wacana tentang jurusan analisis pengujian laboratorium atau dahulunya analis kimia 3 tahun. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya untuk Pak Chandra juga Pak Denny. Kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada kru, teman-teman. Baiklah, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.